Jadi bukan hanya kalau di Jakarta itu ada plat ganjil genap ya, Iya. ganjil genap, tapi juga kalau di sekolah mungkin nanti akan diberlakukan ganjil genap juga untuk absennya. Iya. Dari sini anak juga jenuh dia bekerja di rumah kan. Apalagi kita menghindari ada kasus-kasus seperti orang tua yang juga Stres. akibat tidak bekerja Berikan tugas. seharian bekerja Ya, pulang ke rumah membantu anak. yang ideal. Tapi untuk SD aja, yang SD khusus. juga Nah, iya. tapi memang berdasarkan Iya. motif memang 3 Iya. jam, 3 jam pembelajaran. Padahal saya nggak tahu tuh sama jawaban saya. Saya ingin menguji Anda. Halo semuanya, halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keberkahan. Nah, hari ini kita ngobrol santai saja dengan Bang Duan. Wah, Bang Duan saat ini ada di samping saya. Om Dudu. Mau Bang Duan, mau Om Dudu ya silahkan saja lah, siapa. Om Dudu, gimana kabarnya hari ini Om Dudu? Baik. Oh baik, alhamdulillah baik. Sedang mengerjakan apa Om Dudu? Yang bikin soal Oh, Anda suka membuat soal ternyata? suka Oh. lagi bikin soal onar Oh. kepada orang-orang Nah itu maksud saya. teman-teman saya. Oh gitu ya. Jadi Anda ini sangat menyukai dengan sesuatu hal yang mempersulit, yang Benar. membuat masalah. Senang. Jadi Anda memang, jadi saat ini sedang Anda buat persoalan ya? Iya, persoalan. Oh, jadi ya saat ini Anda sedang membuat persoalan, buat soal. Gimana Om Dudu? Menurut Om Dudu, kalau kondisi saat ini, kalau misalnya saat ini pembelajaran dan sebagainya saat ini, menurut Om Dudu bagaimana bagusnya Om Dudu? Katanya di di Banjarbaru kalau sudah mau zona hijau akan dipersiapkan sarana dan prasarananya, akan diverifikasi oleh tim yang berkompeten di bidang itu. Saya tidak tahu apakah dari dinas kesehatan atau tim dari COVID dan sebagainya mengenai pemeriksaan sarana prasarana atau dari dinas pendidikan. Sebagai percontohan bagaimana nanti ketika hadir kembali ke sekolah itu sudah dengan new normal, dengan berbagai sarana dan prasarana. Menurut Om Dudu bagaimana Om Dudu? Bagus. Kalau memang zona hijau diberlakukan kegiatan sekolah masuk kembali, tentunya dengan sarana prasarana sekolah yang sudah memenuhi persyaratan baik itu dari dinas kesehatan atau dari kriteria tim COVID apa segalanya. Ya. Mau tidak mau harus. Ya. Tapi harus. kemungkinan besar ini kan persetujuan dari orang tua juga kan sebelumnya. Tapi ini cuma langkah awalnya dulu, di verifikasi dulu sarana prasarana memenuhi syarat atau tidak kan, seperti itu. Benar. Baru tahapan-tahapan berikutnya seperti yang Mas Menteri katakan kan, juga persetujuan dari orang tua siswa dan sebagainya. Iya. Kalau menurut Mas Dudu, Om Dudu lagi. Belepotan dia bicara. Biasa. Mas Dudu, menurut Mas Dudu sendiri, kondisi di Banjarbaru ini memungkinkan tidak untuk melakukan itu? Nah, itu penting tuh. Segala sesuatu kita berharap pasti akan berakhir nih semua. Ternyata setiap harinya akan ada penurunan ya. Tentunya kita berharap ini akan bisa lah kita lakukan kan. Juga terhadap orang tua mungkin kita akan sosialisasikan kan, artinya sekolah tidak sembarangan juga akan mengadakan kegiatan masuk kembali ke sekolah kan, atau kembali bertatap muka. Harus disampaikan juga ada pernyataan, kita dapat surat keterangan bahwa layak dari dinas kesehatan, dan mudah-mudahan itu juga jadi salah satu pertimbangan orang tua untuk menjadi dasar keamanan untuk anaknya atau siswa kita. Itu harapannya. Karena belajar langsung tatap muka akan memudahkan sekali bagi siswa. Memang itu diharapkan, beberapa anak-anak juga mengharapkan itu kan ya. Benar, dibandingkan online ini. Iya. Bahkan beberapa daerah juga karena tugas online kadang menjadi korban katanya si anak-anak. Ada bahkan mohon maaf ada kasus-kasus yang ya kita bisa lihat sendiri lah. Saking orang tua mungkin saking
stres dan sebagainya, Iya. mungkin depresi atau bagaimana pada anak, lalu ya terjadi hal-hal yang bahkan ada istilah memakan korban, PJJ, pembelajaran jarak jauh memakan korban. Wah, luar biasa itu. Betul. Sangat Ya. kita sayangkan Ya. memang. Tapi sebenarnya itu berkaca dulu, Banjarbaru ini sudah memang ideal atau tidak kondisinya dulu kan? Iya. Ya memang kondisinya dulu dipastikan memang aman atau tidak. Iya. Kalau aman baru pakai antisipasi Iya. dengan mematuhi protokoler kesehatan yang ada gitu kan ya. Tetap walaupun kita dapat misalnya ada verifikasi dari dinas kesehatan atau dari tim COVID, memang kita layak sekolah kita, tapi tetap kita juga tetap menyediakan tempat cuci tangan. Itu pasti, itu biasa pasti, untuk pasti. anak, ya, itu pasti itu. Termogan. Termogan juga. Kemudian di kelasnya itu jaga jarak dan sebagainya. Ya, benar. Seperti sering kita lihat di masjid-masjid yang ada staff yang menjaga jarak, diberi tanda sila. Diberi tanda sila dan sebagainya. Meja kursi anak juga diberi nama. Ya, juga diberi bagus, nama. kan. Jadi Ganjil. Jadi bukan hanya kalau di Jakarta itu ada plat ganjil genap ya. Iya. Ganjil genap, tapi juga kalau di sekolah mungkin nanti akan diberlakukan ganjil genap juga untuk absennya. Iya, kita di sini di sekolahan ganjil genap. Nah, karena kan kita di sini nggak ada jalan tol. Iya betul. Jadi sekolah yang jadi ganjil genap. Nggak ada sih jalan tol, tapi sekarang jalan trikora namanya, bukan jalan tol. Iya, jalan tol dulu sih itu karena kalau kenapa ngobrol itu? Iya, Kita kan ngobrolin masalah pembelajaran jarak jauh. Kita ngobrolin masalah itu tadi ganjil genap, jadi saya ingat jalan tol ganjil genap kalau memang di Jakarta. Memang kalau saya memang agak genap, teman saya ini yang agak ganjil. Iya, memang kalau ganjil, saya suka ganjil-ganjil. Ya. Saya genap aja sih, dia agak ganjil. Ya. Karena genap tanpa ganjil nggak ada artinya. Oh juga, iya, gitu, kan. siap. Angka aja kan ada 1 sampai 10 Wes. terdiri dari genap dan ganjil. Iya. Tapi ada yang tidak boleh 2, Mas. Apa itu? Hati. Hati. Ya. Kalau hati cukup 1. Iya, cukup 1 aja yang diketahui. Bukan. Nah, ini salah nih. Ya, Kalau bercanda, ya. kalau hati itu cuma 1. Bagusnya. Kalau 2 jadi hati-hati. Iya, gitu iya, maksudnya. Iya, Aduh. saya terlalu jauh nih. Maklum, baru makan di asik. Saya baru makan di asik. Jangan jangan endorse. Saya Nggak ada di endorse kita. Aduh. Saya baru makan tadi di luar. Iya. Asik banget. sorry. Aduh. Gimana ini? Namanya Ini sudah pertengahan nih, Mas. Semester 1 si anak-anak baru naik kelas langsung PTS nih. Penilaian tengah semester sudah. Iya. Menurut Mas sendiri, menurut Om Dudu, kira-kira Banjarbaru ini bisa diterapkan pembelajaran tatap muka PTM ini mulai kapan? Ya, mulai setidaknya itu tadi sudah dinyatakan zona hijau. Ada prediksi kira-kira bulan kapan sudah bisa? Bisa nggak? Belum bisa memastikan. Selama masyarakat kita tetap patuh menggunakan masker atau segala menghindari kerumunan, itu akan mengurangi kan. Nah, apabila sudah terbiasa seperti itu, maka dengan sendirinya nanti kita berharap lah akan berakhir semua ini. Kalau dari kondisi yang ada, saya mendengar dari Pak Rizani kemarin, Ketua Gugus Covid Kota Banjarbaru, Mas, Om. Jadi di sana itu disampaikan bahwa Banjarbaru ini hingga saat Sabtu yang lalu itu jumlah pasien yang aktif itu sekitar 50 orang. Jadi kata beliau ada pengurangan sudah. Penurunan. Ada penurunan. Nah, tapi yang jadi masalah seperti Om Dudu tadi sampaikan bahwa kita masih belum bisa memastikan zona hijau ini kapan. Karena Jakarta aja PSBB jilid 2 sudah. Kita belum tahu kepastiannya bagaimana ini. Menurut Om Dudu, lebih bagus mana? PJJ atau PTM?
PJJ TPTM ya, sebenarnya sih kita mengharapkan ya, kondisi anak-anak juga yang kadang menginginkan dia pengen PTM ya, sebenarnya agak dilema juga. Kita melakukan PJM, lama-kelamaan anak-anak juga jenuh dia bekerja di rumah kan, apalagi kita menghindari ada kasus-kasus seperti orang tua yang juga stres akibat sudah bekerja Diberikan tugas. seharian di bekerja, Ya, pulang ke rumah membantu anak lagi mengerjakan tugas. Ya. Nah, satu sisi kita melakukan PTM juga menunggu bila daerah kita mendapatkan zona hijau kan. Iya. Ya, itu memang dilemanya. Yang jelas sih kalau memang diberi kesempatan, kenapa tidak kita melakukan PTM kan? Tentunya juga dengan segala macam prosedur yang ketat. Dengan ya. syarat Dengan tadi, syarat daerah tersebut ya, sudah minimal zona hijau. zona hijau. Minimal zona hijau. Kalau yang masih abu-abu orang-orang dan sebagainya nggak usah dulu. Dan juga kita tetap antisipasi terus. Kan Betul. walaupun zona hijau kita juga tidak terlena Ya. dengan keadaan sekitar kita. Menurut Om Dudu, dengan ada statement tadi PJJ memakan korban, bagaimana sih seharusnya PJJ itu yang ideal sehingga nyaman bagi orang tua, nyaman bagi peserta didik? Iya, kalau saya Ya. kalau saya sendiri kadang memberikan pembelajaran atau soal kepada siswa. Saya Anda selalu memberi soal pada siswa. Anda memang pembuat persoalan. Iya, persoalan atau memberi tugas kepada siswa. Tugas sebetulnya. Saya sering ketika saya tahu siswa akan mengalami masalah ketika menghadapi jawabannya atau soal yang rumit, tapi saya biarkan mereka jawab aja sebisanya. Nah, nanti setelah itu kita beri koreksi ya, agar sebagai bahan belajar dia nanti. Seperti itu aja. Jadi jangan sampai ada dalam image atau pikiran siswa atau orang tuanya setiap jawaban anaknya harus benar terus. Jangan. Nanti malu sama guru itu soal. Jangan. Bisa aja orang tuanya bantulah sebisa mungkin. Nah, biar nanti kan guru yang menilai. Guru kan bisa memeriksa, oh ini hasilnya kurang tepat ini. Nah, itu saya rasa juga diberi penekanan kepada orang tua siswa agar jangan terlalu mengharapkan anak betul semua nih jawabannya atau apa. Biar anaknya tidak mampu, lewati saja jawabannya, tidak apa-apa. Itu yang bagi saya. Apakah Om Dudu sudah merasa yakin bahwa pembelajaran yang Om Dudu jalankan itu tidak mendapatkan komplain ataupun orang tua merasa kecewa? Selama ini tidak ada komplain sih sama saya. Ya, sepengetahuan. Saya, ya. Sepengetahuan. Yang saya alami juga, sepengetahuan. Intinya juga kita feedback kembali ya. Setelah anak-anak mengerjakan tugas, kita juga akan beri respon. Artinya ya terima kasih sudah tugasnya dilaksanakan kan. Nanti akan dikoreksi, bila ada yang salah nanti akan kita perbaiki sama-sama. Itu aja. Sebagai bahan dasar dia belajar lah. Menurut Om Dudu, jumlah jam pembelajaran untuk PJJ itu berapa? Maksimal atau minimal? 1 jam juga cukup. Per hari? Per hari 1 jam. 1 jam cukup. 1 jam. Bagaimana dengan mata pelajaran yang ganda? Maksud saya seperti ini. Kalau misalnya untuk satu pelajaran ya. Satu pelajaran. 1 jam. Ya, 1 jam. Kalau misalnya ada 4 pelajaran, 4 jam. 4 jam. Tapi tugasnya proyek dan sebagainya, tugas proyek yang membutuhkan bantuan orang tua. Ya. Apakah itu tidak terlalu memberatkan? Tergantung tugasnya seberapa. Masalahnya kan koordinasi antar guru mata pelajaran dengan guru kelas belum tentu. Kalau di SD, kalau di SMP saya tidak tahu. Iya. Parah lagi mungkin karena bidang studi itu. Lebih banyak Bidang lagi studi ya. Ya. Karena beberapa komplain-komplain seperti itu. Terlebih lagi untuk pelajaran TK, jenjang TK, taman kanak-kanak ataupun SD itu lebih kepada keterampilan. Iya. Keterampilan ini bisa dibilang mudah, bisa dibilang sulit. Iya. Karena kalau keterampilan ini tidak seperti mengerjakan soal, ada hal-hal yang harus dikerjakan. Iya. Nah ini, jadi kalau ada hal-hal yang harus dikerjakan, lazimnya itu memerlukan bantuan orang
tua untuk mendampinginya melakukan sesuatu dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang kegiatan-kegiatan tersebut itu yang kadang-kadang bisa membebani orang tua. Setuju atau tidak, Om Dudu? Setuju. Jadi paling tidak ya Om Dudu ya. Tapi keterampilan itu jangan juga dihilangkan seperti itu ya. Iya, jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan. Juga kita tetap melatih keterampilan untuk Iya. anak. Memang mungkin porsinya aja yang Porsinya kita aja, kurangi. betul. Menurut Om Dudu kalau misalnya dilaksanakan pembelajaran tatap muka PTM itu berapa jam maksimalnya? Apa ya? 1 sampai Yang ideal. Tapi untuk SD aja, yang SD Iya. khusus. 1 sampai 3 jam juga Sudah. ideal. Oh, iya. 1 sampai Tapi 3 memang jam. berdasarkan bukti Iya. memang 3 Iya, jam. 3 jam mah. pembelajaran. Padahal saya nggak tahu tuh. Sama jawaban saya. Wah, Saya ingin menguji Anda. Benar. Sebenarnya saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Oh, walah. Benar-benar hebat saya. Ternyata dia memang peramal sejati. Ya, saya begitulah bikin persoalan terus. Saya ingin menguji. Memang pembelajaran dia 3 jam. Kalau teman-teman saya yang ngantuk nonton ini ya tidur aja. Lakukan aktivitas lain. Iya, betul. Sampai gara-gara ini Anda lupa masak. Anda lupa mengerjakan hal lain. Nanti Tapi ini marah. serius. Oh, serius ya? Serius. juga. Ini layaknya podcast Om Deddy. Iya, benar. Om Deddy. Ya. Selisih sedikit saja dengan saya. Anda Om Deddy, Ini D dan Ru. untuk teman-teman saya yang Ya. mengerjakan tugas membantu anaknya di rumah, Ya. sambil nonton ini juga membantu apa? merefreshing otak Anda. Hah? Masa Anda refreshing mau sih? marah. Apa justru tidak membebani ini? Tergantung Anda sih. Kalau Anda melihat saya yang membebani ya matikan. Repot amat. Ini obrolan santai. Iya. Jadi kami ini opini-opini saja mengenai melihat keadaan yang ada. Karena Dari menurut tadi saya belum bikin soal-soal lagi nih. Tanya-tanya. sambil jalan. Iya. Ini kondisinya real, nyata. Jadi sehingga kondisi yang dialami saat ini sampai saat membuat soal pun juga kami laksanakan. Jadi langsung real, nyata nih persiapan untuk pembelajaran. Wes, mantap. Jadi mungkin itu sekedar gambaran-gambaran saja. Ini opini kami pribadi, opini yang tidak. Oh, ini opini netral ya? Netral. Opini netral, opini sebagai orang awam, kami Ya. bukan orang yang ahli, tetapi kami cuma berpendapat saja. Iya. Tidak Berpendapat. untuk mempengaruhi semua orang. Betul, tidak untuk mempengaruhi semua orang. Harapannya gimana? Harapannya. Harapannya tentunya mudah-mudahan Wah, serius amat. pandemi ini cepat berlalu. Wih, bagus. Ya, Amin. masyarakat kita semua akan terbiasa kembali melakukan aktivitas. Ya, amin. kan? Yang sekolah kembali ke sekolah, yang Ya. bekerja, yang berdagang kembali dengan berdagangnya, Ya. kan? Pendapatan kita semakin kembali meningkat. Amin, Nah, amin. itu yang kita harapkan. Jadi paling tidak sebenarnya pandemi ini yang dulu ya diselesaikan. Karena ini hal yang utama ya, kesehatannya. Kesehatan. Mudah-mudahan nanti dari segi ekonomi, kesehatan sudah, ekonomi, pendidikan dan sebagainya bisa nanti mengikuti insya Allah. Kembali, ya. Ya, Pak, paling tidak itu harapannya ya. Harapan terhadap pembelajaran saat ini atau pesan-pesan untuk siswa-siswa yang ada untuk peserta didik, Iya, untuk siswa-siswa atau peserta didik. peserta didik ya terus berdoa. Kalian yang saat ini menghadapi Peserta didik dan orang tua gitu. yang sedang menghadapi pembelajaran jarak jauh, Hmm. tetap sabar, Hmm. tetap belajar, lakukan belajar seperti layaknya di sekolah. Hmm. Nah, jangan merasa terbebani dengan tugas-tugas. Kalau yang memang tidak mampu, jangan kalian paksakan. Nah, kepada orang tua tetap selalu bimbing anaknya dalam mengerjakan tugas-tugasnya, beri terus motivasi dan semangat agar mereka terus giat belajar, baik itu di sekolah maupun di rumah. Harapannya itu sih. Oh, serius ya? Serius ya. Kalau untuk saran-saran saya serius. Dari tadi Kalau saran saya ini tidak bagus, jangan didengar.
beri saya saran yang bagus lagi untuk saya dengarkan ya. Itu saja. Karena saran saya beda tentunya dengan saran Anda. Oh, gitu ya. Oke, terima kasih. Ini perbincangan saja. Semoga bisa menghibur, semoga bisa memberikan ya tontonan yang ini sekedar luapan-luapannya. Ya, luapan apa yang ada di diri kami sebagai pendidik sekaligus tenaga pendidik. Ya. Tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Luapan kami saat ini. Coba besok kalau ditanya mungkin lain lagi jawabannya. Berbeda. Jadi kondisi saat ini berbeda dari ini. Wah, luar biasa. Memang aneh ya. Jadi bisa jadikan acuan ya. Ya, bagus. Ya, karena memang dia tidak bisa dijadikan standar. Ya, standar ya. Tidak jadikan apa? Batu tolakan. Jadi tolak ukur. Iya, tolak ukur. Karena dia bukan penggaris. Ya. Bukan Oke. batu loncatan karena dia bukan batu gunung. Oke, sekian dulu Oke. video kita pada kesempatan kali. Terima kasih Om Dudu. Sama-sama. Oke. Semoga kamu di kemudian hari Hmm? akan tidak ada lagi. Jika menyukai video ini yang tidak berfaedah, ada faedahnya nggak sih ini? Semoga ada faedahnya. Semoga berfaedah. Tergantung- Sebenarnya saya membuat channel ini supaya berfaedah, ada Tergantung manfaatnya. penilaian hmm? yang melihat nanti. Oh, Kalau betul. memang ada faedahnya silahkan diambil. Ya, Yang tidak ada itu sekedar hanya Tapi hiburan. kadang-kadang pendapat kita itu loh, ada ungkapan dari perasaan ataupun ungkapan dari nalar kita yang benar-benar sebagai pelaku. Oh iya, seperti di TV mungkin kalaunya ada kesamaan nama atau apa itu hanya sekedar tidak sengaja. Oh. Nah, itu. Aduh, itu mah. Yaudah, benar-benar. Kami juga mohon maaf jika terdapat salah hilap kata. Iya. Jika menyukai video ini silakan like dan jangan lupa subscribe channel Bagus dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Mohon maaf. Sampai jumpa pada video-video kami lainnya. Dadah. Udah. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.